Selesai ibadah, ayo. Kalau jamnya ibadah saya nggak mau. Selesai ibadah ya. 24 jam Tuhan kasih satu hari, betul ya? 7 hari dalam seminggu. 2 jam, paling berapa jam kita ibadah? Setengah 11, setengah 12, setengah 1. Mungkin sekitar 2 jam lebih kita ibadah. Masa kita nggak bisa kasih? Cuma 2 jam. 7 kali 24 jam. Yang Tuhan minta cuma 2 jam. Itu pun kita hitung-hitungan. Lalu berkata, Tuhan, gak usah takut Bapak Ibu. Kalau kenal siapa Tuhan, gak usah takut berkat hilang. Alkitab mencatat kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa satu pun yang menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Itu yang terpenting yang perlu kita pahami. 2 jam cuma kan? 2 jam itu ya. Paling 2 jam paling lebih sedikit. 7 kali 24 jam, 4 kali 7, 28, 2, 7 kali 1, 9, 98 jam dalam 7 kali 24, 24 kali 7, 114 tambah 2 kali 168 jam dalam seminggu, kurang lebih. Kalau saya salah, masa 2 jam kita nggak bisa kasih? Lalu kita berkata, oh Tuhan, tolonglah aku. Saya bersyukur orang tua saya warisi yang pertama itu iman. Nah, iman yang Senin Kemis. Lagi mood ibadah, lagi nggak mood ibadah, nggak ibadah. Nggak bisa begitu. Ini ya, kalau yang begitu tipe manusianya pasti mau sejauh-jauh. Ini ada masalah pastilah. Pastilah. Dulu lah Pak Pendeta, saya ada masalah dulu. Iya, pastilah. Gak kuat ini menghadapi pencobaan. Tapi kalau orang yang bertahan, dia kuat menghadapi apa? Gak kecewa. Yang pertama itu jangan gampang bangga diri. Bersyukur kita. Saya berapa kali jumpa orang penting. Saya bilang kok, jamnya ibadah saya nggak bisa. Lewat jam ibadah silakan, ayo duduk kita sampai malam tuh kawan. Tapi jamku ibadah nggak boleh kawan. Itu saya pikir waktu itu kan bilanglah berkat ini kan, saya mulai tadi lalang. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Kalau itu berkat memang dari Tuhan melalui dia, nggak akan ketukar itu Bapak Ibu, nggak akan ketukar, nggak akan diambil orang, enggak. Tetap kembali kepada kalau berkat itu memang dari Tuhan untuk mau kayak mana pun caranya tetap kembali kepada Tuhan. Tolong kita itu yang pertama. Jangan merasa bangga. Bahasa gaulnya bagaimana sikap kita Pak Pendeta? Stay humble, tetap rendah hati. Sekali-sekali berdoa, Tuhan tolonglah aku Tuhan ketika kau berkati aku, tetapkanlah hatiku untuk rendah hati Tuhan. Begitu sekali-sekali berdoa, jangan tahunya ini. Tuhan tolong kita semua. Itu yang pertama. Jangan harus kita hilangkan yang namanya berbangga. Semua itu hanya kemurahan Tuhan. Tidak karena kehebatan kita. Semua all about grace of God. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kita. Itu yang pertama. Biar kita bisa menang mengatasi kecil. Jangan gampang bangga diri. Tuhan tolong kita. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak kecewa menghadapi apapun. Yang kedua ialah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Banyak orang tenggelam. Salah satu contohnya buka Matius 14 ayat 29. Petrus ini orang hebat. Salah satu-satunya murid Tuhan yang bisa berjalan di atas air itu hanya Petrus. Matius 14 ayat 28-29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Waktu Petrus fokus kepada Tuhan. Apa yang membuat kita tenggelam? Waktu kita seringkali dengar ucapan orang. Ayat 31-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai gemetar, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa yang seringkali membuat imanmu sehingga engkau tidak melihat mujizat? Ucapan orang. Seringkali kita termakan ucapan orang. Ini yang susah, ucapan orang, bukan Tuhan yang kita dengar. Ucapan manusia yang kita dengar, yang kita percaya menjatuhkan iman kita. Makanya saya seringkali bilang, orang bilang apapun, orang urus. Yang penting